Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sudah siap belajar? Sebelum memulai pelajaran, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Konsep multimedia interaktif. Konsep multimedia interaktif berbasis halaman website dan media interaktif diliputi. Kita akan mempelajari 5 hal, yaitu definisi multimedia interaktif, manfaat multimedia interaktif, tool dan penggunaannya, alat penyusun media atau multimedia authoring tools, serta format sajian multimedia interaktif. Jadi 5 hal itu yang akan kita pelajari dalam konsep multimedia interaktif. Oke, yang pertama adalah definisi multimedia interaktif. Di sini Ibu sudah memberikan 6 contoh definisi multimedia interaktif berdasarkan para ahli. Jadi secara mendasar, konsep multimedia interaktif berbasis halaman website dan media interaktif identik dengan pemahaman tentang pemanfaatan komputer dalam pembuatan dan penggabungan dari berbagai unsur teks, gambar, suara, video, dan animasi yang dapat membuat si pengguna atau user dapat menggunakan atau berhubungan baik secara website ataupun media interaktif. Pengertian multimedia menurut beberapa ahli dapat dilihat di antaranya ada 6 ya. Di sini ada Heinrich Russell, Molenda, dan Smaldoni, ada McCormick, ada dari Rada, ada Hofstadter, ada Roche, ada Turban. Yang intinya mereka mengemukakan bahwa multimedia interaktif adalah gabungan dari 3 unsur. Kemudian ada klasifikasi multimedia, ada 3 berdasarkan jenisnya, berdasarkan prosesnya, dan berdasarkan jaringannya. Berdasarkan jenisnya ada multimedia linear dan interaktif. Linear itu apa sih? Multimedia linear bisa diterjemahkan sebagai multimedia yang berjalan tanpa menggunakan suatu alat yang dapat dikontrol secara mandiri oleh pemakainya. Misalnya apa sih? Misalnya TV, jadi kita nggak bisa mengontrol. Yang kedua adalah multimedia interaktif. Nah, kalau multimedia interaktif ini memiliki suatu alat untuk mengontrol dan dapat digunakan oleh user yang bersangkutan, sehingga membuat pemakai tersebut bisa memilih tujuannya. Contohnya game. Kemudian berdasarkan prosesnya ada 2, content production dan multimedia communication. Kalau production itu penggunaan dan pemrosesannya di beberapa media, yaitu teks, audio, grafik, animasi, video, dan interaksi yang berbeda untuk menyampaikan informasi atau menghasilkan produk multimedia lainnya. Sedangkan kalau komunikasi, yaitu menggunakan media massa dengan tujuan mempublikasikan atau menyiarkan serta mengkomunikasikan materi, iklan, public activity, entertain, dan lainnya. Nah, berdasarkan jaringannya juga dibagi 2, yaitu online dan offline. Sudah tentu tahu kan kalau online itu pakai jalur daring, pakai jaringan, kayak situs web Yahoo Messenger, Google, dan lainnya. Kalau offline tuh kayak gimana sih? Nah, kalau offline tuh kayak CD interaktif yang dalamnya tuh mengemukakan tentang misalnya company profile. Jadi di CD interaktif itu ada penjelasan tentang company profile suatu perusahaan gitu. Nah, kemudian ada komponen multimedia ada 5, yaitu animasi, audio, gambar, teks, dan video. Animasi sebagai suatu pergerakan yang diciptakan dengan menampilkan deretan frame kepada layar. Sedangkan audio di dalam multimedia umumnya berupa suara musik, suara dari voice recorder, dan efek-efek suara lainnya. Sedangkan gambar dalam publikasi multimedia lebih menarik perhatian dan dapat mengurangi kebosanan dibandingkan teks. Sebenarnya teks ini sangat efektif untuk menyampaikan ide dan
panduan kepada pengguna. Teks memiliki bentuk, ukuran, dan warna. Yang terakhir adalah video. Pembuatan video dalam tampilan multimedia bertujuan untuk membuat tampilan yang dihasilkan lebih menarik. Kalau ada videonya, kita lebih tertarik untuk melihat dan mempelajarinya, seperti itu. Jadi, kalau manusia itu biasanya dia lihat visualnya dahulu, jadi visualnya harus lebih bagus. Kemudian ada manfaat multimedia interaktif. Ada 5 di sini Ibu tulisan. Yang pertama, kemampuan meningkatkan daya tarik dan perhatian. Yang itu gara-gara ada 5 komponen tadi, ada audio, gambar. Jadi orang lebih tertarik karena visualnya yang bagus. Jadi visualnya harus bagus. Yang kedua, kemampuan menyajikan peristiwa atau benda berbahaya seperti harimau, letusan gunung berapi, dan lainnya. Jadi di media pembelajaran ini kita bisa mencari tahu detail tentang harimau atau simulasi tentang gunung berapi, letusan gunung berapi, dan lainnya. Yang ketiga, kemampuan memperkecil benda yang sangat besar, termasuk benda-benda yang tidak mungkin dihadirkan seperti rumah. Jadi kayak rumah tradisional, kita bisa buat aplikasi pembelajaran interaktifnya. Yang keempat, kebalikannya nih, kemampuan memperbesar benda yang sangat kecil, bahkan tidak tampak oleh mata sekalipun seperti bakteri. Dan yang terakhir adalah kemampuan menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks atau rumit, maupun berlangsung secara cepat atau lambat, misalnya bekerjanya suatu mesin. Jadi simulasi bekerjanya suatu mesin itu bisa kita buat dengan aplikasi media pembelajaran interaktif ini gitu. Jadi banyak banget manfaatnya dari multimedia interaktif ini. Sekarang tools dan penggunaannya. Ini dibagi menjadi 6 ya. Ada perangkat keras multimedia, ada perangkat lunak multimedia, ada perangkat lunak aplikasi multimedia, ada perangkat lunak pengolah animasi dan modeling grafik 3 dimensi, ada perangkat lunak authoring multimedia, dan perangkat lunak aplikasi berbasis website. Jadi sebenarnya cuma ada 2 ya, software dan hardware, perangkat keras dan perangkat lunak. Kalau perangkat kerasnya itu sendiri, contohnya itu adalah konektor, input, output, penyimpanan, dan perangkat komunikasi. Kalau misalkan softwarenya, sebenarnya banyak banget softwarenya. Ini kenapa dibagi-bagi? Karena tergantung fungsinya. Jadi ini dibagi-bagi. Sebenarnya ya cuma 2, hardware dan software. Seperti itu. Dibagi-bagi karena jenis perangkat lunak animasi kayak misalkan 3D, dia masuknya ke modeling grafik 3D. Kemudian untuk aplikasi berbasis website, kita bisa pakai softwarenya Adobe Dreamweaver, Microsoft SharePoint Designer, kemudian ada Atom, ada Sublime, dan lainnya. Jadi beda-beda seperti itu. Nah, kalau authoring multimedia ini adalah jenis aplikasi yang dilengkapi dengan penggunaan coding atau kode program seperti Macromedia Director dengan dilengkapi bahasa pemrograman Lingo. Tapi kita nggak akan belajar itu sih. Bu hanya menjelaskan saja ada software dan hardware yang digunakan dalam pembuatan multimedia interaktif ini. Seperti itu. Nah, penerapan multimedia interaktif ada 4 poin utama, yaitu yang pertama bisnis. Bisnis tuh seperti contohnya pengajaran, presentasi, pengiklanan, katalog, demo produk, pemasaran, database, instant message, dan komunikasi jaringan. Contohnya tuh sekarang lagi booming AR untuk augmented reality untuk perumahan. Terus kalau misalkan di bidang pendidikan
di bidang pendidikan sendiri mengubah proses belajar mengajar konvensional menjadi lebih interaktif. Jadi KBM-nya lebih menarik. Terus di dalam rumah kita menggunakan televisi sebagai sarana penyalur multimedia seperti main Nintendo, PlayStation, atau Xbox. Bagi Ikhwan yang suka main PS, itu sebenarnya kalian pakai multimedia interaktif. Kemudian di tempat umum contohnya apa? Seperti kios informasi, di hotel, museum, pusat perbelanjaan, pusat hiburan, dan lainnya. Itu kayak running text gitu. Kemudian ada alat penyusun multimedia interaktif. Nah, ini adalah software authoring untuk menggabungkan, lebih tepatnya menggabungkan Nah, ada format sajian multimedia interaktif, drill, practice, eksperimen, permainan, simulasi, dan tutorial. Nah, di drill and practice ini lebih ke latihan soal-soal. Terus eksperimen, percobaan tuh seperti digunakan di lab IPA mungkin ya. Kayak pencampuran warna, kayak asam basa. Terus ada permainan atau game. Ada simulasi contohnya ada game yang simulasi. Ibu jarang main game sih, jadi nggak tahu. Pokoknya ada simulasi, misalkan simulasi jadi tentara. Terus kemudian tutorial lebih memukakan ke informasinya. Jadi tutorial itu bercerita seperti yang dilakukan oleh guru atau instruktur. Di dalam hal ini, tutorial berisi informasi atau suatu konsep disajikan dalam bentuk teks, grafik, atau gambar diam maupun bergerak gitu. Kalau simulasi banyaknya di game mungkin ya. Di game banyak simulasi. Nah, ini adalah contoh tampilan user interface di bidang pendidikan. Nah, ini bisa dilihat kan, ini dibuat semenarik mungkin dengan grafis yang bagus, dengan pemilihan warna, pemilihan icon yang membuat orang tertarik ingin mempelajarinya, seperti itu. Jadi, dan kita juga harus tahu sasarannya pengguna aplikasi ini tuh siapa gitu. Oke, sekian hari ini. Muwasafat hari ini adalah Rasulullah bersabda, barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu. Dan barang siapa menginginkan kebahagiaan akhirat, maka tuntutlah ilmu. Oke, sekian.